Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Semenjak daripada bertemu antara roh dengan tubuh, sewaktu kita berada di dalam kandungan ibu, sabulan air, 2 bulan darah, 3 bulan mako baru pulih bago, 4 bulan makonyo bernyawa. Setelah terjadi nyawa di dalam tubuh bayi, di dalam kandungan, di situ kitalah mulai batimbang janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih, kita diizinkan oleh Allah lahir ke bumi ini. Sampai saat sekarang ini, yang namanya nikmat Allah selalu menyertai kita. Jadi sepanjang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebelum kita lihat alam yang lemah, tolong dipandang diri awak dahulu. Sebab Allah berpesan dalam Quran, apa pesan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, di dalam diri kamu, kenapa tidak kamu lihat? Jadi Allah sebelum kita memantau alam yang lebar, disuruh oleh Allah, tolong caliak diri dahulu. Elok-elok membalas buluh dalam buluh pandan baduri, elok-elok memandang tubuh dalam tubuh insan badiri. Kalau tahu kita dan badiri di dalam diri, insya Allah tahu kita dek Tuhan. Kalaulah tahu kita dek Tuhan, simpang rambai ke sungai rotan, kurang sakete dari sakilo. Kalau lai tahu kita dek Tuhan, alun degese Allah taraso. Kemudian daripada itu, selawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita ditunggu dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sebelum pengajian kita teruskan, saya selaku hamba yang dhaif terlebih dahulu meminta maaf kepada ibu bapak teman saudara. Mana tahu di dalam pengajian ini tasingguang kanaya tagisia katurun lidah dikia idak batulang. Dek banyak ragu kok tibo, dek lamu lupu kok datang, manusia bersifat khilaf. Tolong beri maaf ambo terlebih dahulu ibu bapak. Ba'a de kita nama samo. Iyo dia gih ambo maaf. Alhamdulillah la sanang ati la sajwa kiro-kiro. Sampai sudah tentu ba kece ambo jule nak pak. Ambo kalah kene maawanya nak. Kanalah itu nawa kalah sudah. Alhamdulillah. Ba'a ambo meminta maaf. Walaupun kita duduk seamparan tagak sapamatan, tapi kadar keimanan kita berbeda-beda. Ada orang
mendengarkan pengajian ini bagaikan ikan sehat. Mana ikan sehat? Tanah nasi uo lado tunggu sabanta supaya nyo masak. Danga kaji rangkuh kadado tibo di dado pare sosia nandiriawa. Kolai sehat ikan nyo kopa. Pia dulu rangku mengaji bantu ikan kanebius. Nan mului lai tangango tapi makan dak talok. Kece awak kok ia matonyo menti-inti memikian iduit kamati. Kironyo ayili yuonyo lama betai-petai turun. Kolah kanebius bah. Adolu orangku mendengarkan pengajian bagaikan ikan mati. Ko angguaknyo lai kuai pak. Atiawa lasanang ko lai kajiawa nanyo angguan. Kironyo indah. Dek makuak tu makunyo la manggu-angguak saya karajo. Kalau jua kuak kaji ditarimo apu nang kadape dewa. Barale orang di Pinaga rami de ada orang simpang tigo mendanga kaji pantang tinggal nan parangai takah tujuo. Aku lah matikan jaga. Mudah-mudahan yang hadir kini menjadi ikan sehat. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengkaji kita tentang ketauladanan Rasulullah. Memang beliau itu orang yang sangat istimewa. Alhamdulillah Pak, ambo berangkat umrah pas patang baru dari Mekah sampai ke Jakarta. Jamaah silakan ke kampung halaman. Ambo tinggal di Jakarta karena ada 5 acara di siko, termasuk 6 pertamu malam kini. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Tarikhul Khulafa, di dalam kitab Itmamul Wafa, dan kita nyatakan di Mekah wal Madinah, memang beliau sungguh luar biasa. Kalau kecintaan beliau kepada umat bukan main. Pernah suatu kali datang malaikat Israel ke Nabi, dicubukan oleh Israel sakit mati umat kepada Nabi. Setelah itu beliau disembuhkan kembali. Setelah sembuh, Nabi bertanya ke Israel, ya Israel, yo, seperti ikukah nanti sakitnya engkau mencabut nyawa umatku? Oh, lebih dari ini ya Rasulullah. Iko Allah ba-ambuih-ambuih, lah ba-urui-urui, lah ba-sanang-sanangan. Jawaban Rasul Pak, wahai Israel, jangankan lebih daripada ini, yang seperti ini saja sakitnya, mungkin umatku tidak ada masuk ke dalam surga. Jadi saya mohon kepadamu Israel, kumpulkan seluruh sakit mati umatku di dunia, berikan kepadaku sekarang ini, biar aku yang tanggung supaya mereka masuk ke dalam surga. Coba bayangkan Pak, kecintaan Rasulullah kepada kita. Kalau akhlak beliau bukan main. Pernah tak kita dengar Nabi ingin mau sholat ke masjid, sampai-sampai di rumah tingkat 2, tiba di sinan langsung Nabi diludahi. Kalau air ludah kebetulan dah ada Pak, ikulah berkumpul-kumpulan 1 jam lamonyo, laba sabuah nan janiah jonan pakai itu nan bahadukkan ke wajah Nabi, dilumuri wajah Nabi, tapi Nabi nak berang. Malah dilihat Nabi, alhamdulillah, mudah-mudahan engkau dapat hidayah. Padahal andaikan Nabi itu minta kepada Allah, matikan ya Allah, langsung mati orang kau tadi. Tapi Nabi tak mau. Pergi Nabi kedua kalinya, tetap diludahi. Yang meludahi itu pun itu wujud orangnya. Pas ketiga kali di riwayat yang lain, lah ditunggu dek Nabi di situ.
air ludah indak jo jatuh dobo dilihat Nabi kironyo orang yang meludah itu tak ada lain. Bertanya Nabi ke rumah sebelah, Pak, langganan ambo disiko di mana? Dia sakit ya Muhammad. Pulang Nabi dari masjid, datangi Siti Khadijah. Khadijah, tolong kumpulkan makanan enak lagi bergizi, aku melihat temanku sedang sakit. Pergi Nabi, Assalamualaikum. Mana bisa orang tu menjawab, sebab dia bukan Islam. Sampai Nabi masuk, jawaban pemuda aku tadi, jangan membulang balik kini ya Muhammad. Ambo sedang sakit ya Muhammad. Kalau dipulang balik, tunggu ambo sehat dahulu. Wahai temanku, kedatangan ambo kini bukan memulang balik. Lah ambo tunggu-tunggu pak kirim engkau saja tadi. Indak jo jatuh dah. Batanyo ambo ke rumah sabalah, kironyo engkau sakit. Karena sakitlah aku lihat kamu ke sini. Komah ambo bau. Makanlah, mudah-mudahan capek cegah engkau. Bisa lo kita balangganan balian. Alun sampai diterima, duduk pemuda lo. Ya Muhammad, kalau begini akhlakmu ya Muhammad, aku akui kamu Rasulullah. Abu Jahal yang pesuruhku ya Muhammad belum pernah menengokku satu kali pun ke sini. Sedangkan engkau orang yang aku aniaya, engkau duluan melihatku ke sini. Pada saat sekarang ini, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam orang ini karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambo pernah lo mengaji, Pak. Setelah ambo baca iko ditanya lo ambo di jamaah, Buya, yo. Buya lai umat Nabi, lai. Kok diludah lo Buya takah Nabi itu Pak? Ha tu nanti ditanya ambo, Pak. Buya lai umat Nabi, lai. Kok diludah lo Buya seperti Nabi itu Pak? Jadi ambo jawab, Pak, tak jadi masalah dah. Kok lai samolo kapiye takah nama ludah Nabi itu? Aludah lah. Amalnya orang kapiye tu jawab. Adi mana ada orang kapiye di masjid ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat yang beliau digelar oleh orang tua-tua, anak bungsu kakak dari nantua, anak tongga baradiak banyak. Ba'a anak bungsu kakak dari nantua, mutu malah kita dengar tadi. Bukan barabah namakan padi, antah barabah makan sikadu dua. Bukan di Makkah Muhammad Bali, antah ko jangan kita sama dua. Ba'am marasun kita ba Muhammad, tolong dipandang diri awak dahulu. Kalaulah dipandang diri, insya Allah taraso tajali sifat ma'ani, yaitu hayat ilmu kudrat iradat sama basar kalam yang bernama sifat Allah nan tajali di diri awak. Insya Allah tahu awak manona Muhammad. Anak bungsu kakak dari nantua. Ba'a bungsu beliau Nabi yang terakhir. La nabiya wa rasulah ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Tapi kakak dari nantua, siapa paling tua? Nabi Adam. Ba'a kakaknya Nabi awak, lihat dalam kitab Madarijus Su'ud. Apa kata beliau? Kuntu nuram baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa adama bi alfayam. Ada aku ini nur di hadapan Allah sebelum Adam jadi 2000 tahun. Alun dijadikan Adam ambola sudah, tapi nur sama tomato, di mana letaknya nur itu? Di sudut arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kampung tanah Adam jadi. Lama khalaqallahu ta'ala Adam, alqa zalikan nurra fi tinati. Tak kalau Adam dijadikan Allah dari tanah, Allah jatuhkan nur itu kadake tanah kejadi Adam, menumpanglah ambo di tanah ko tadi nak kecek Muhammad.
dikumpulkan segala tanah itu nan dibuat menjadi tubuh Adam seperti warna kulit yang kita pakai kini. Ado tanah nan kuning tumangku ado bantu kita nan kuning. Ado tanah nan sirah tumangku ado bantu kita kamerah-merahan bagai pak. Ado tanah kita nan hitam tumangku ado bantu lingkitang ge bantu hitam. Ado tanah nan coklat tu na hitam manih. Ado tanah nan putih tumangku ado bantu kita nan putih. Ado lu tanahnya nan sadang elok amoko mata kahambu ko contoh ya. Jadi cukui tanah diambil. Lah sudah patuang Adam diciptakan di dalam sarugo, lah cukui seperti kita, tapi Adam tidak bisa manga-manga. Allah ado batangan, siku tidak bisa patah-patah. Allah ado bamato, tapi belum bisa melihat. Sudah dikasih telinga, tapi belum mendengar. Sudah ada lidah, tapi tidak bisa berbicara. Setelah itu Allah berfirman, wa nafakhtu anni ruhi, aku tiupkan dariku roh aku. La tajali roh Allah, mangku duduklah sifat nan tujuh de Adam. Mangkonya tulah hayat idui Adamku tadi. Hayat Allah, hayat aku. Hayat Allah sendirinya, bukan Adam yang punya hayat. Matonya pun lah melihat. Andaikan mata yang melihat, dari tadi Adam lah bamato, aku indak melihat. Berarti yang hakikat melihat adalah basar Allah subhanahu wa ta'ala. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kemudian Adamlah berkata, alhamdulillah. Andaikan lidah yang berkata, sajak tadi Adamlah balidah, tapi tidak bisa berkata. Yang hakikat berkata, kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Jadilah tajali sifat Allah bernama sifat ma'ani, di malatak nur yang bernama Muhammad tadi balatakkan di limbagu Adam. Balatakkan di limbagu Adam. Maksudnya bila ketika langit bersetak katih waktu bumi bersetak turun, Nabi Adam awal permatu Nabi Idris Rasul kedua. Mangko terjadi di tanah kuning tahan tak kat yang aras taheda date kursi batabo intan jokudi bapermatu intan biduri beralih jokai soto banamo ainul banat tonulan anak biru dari dalam sarugo 8 pangke. Indah halal nikah Nabi Adam Josefi Hawa di dalam sarugo kalau tidak bamahar basalawai kepada Nabi Muhammad. Wajar Muhammad mengatakan ana abul arwah wa Adam abul basar. Aku ini bapak sekalian roh, Adam bapak sekalian manusia. Kalau mengaji tubuh dan kasah, dari tanah pulang ke tanah, iyo Adam yang paling tua. Tapi mengkaji pakar roh, ambo ayahnya kecil Muhammad. Wajar. Kemudian dari Adam turun ke bawah sampai ke sulbi Nabi Nuh. Terletak di dalam sulbi itu nur yang bernama Muhammad. Lebih 7 bulan tsunami, Nabi Nuh tidak apa-apa karena dalam dirinya ada nur yang bernama Muhammad. Kemudian turun ke bawah sampai ke sulbi Nabi Ibrahim. Dicampakkan Nabi Ibrahim oleh Raja Nomrus ke dalam api, sahalai bulu Ibrahim indah tabakah. Malahan pas Ibrahim masuk ke dalam api, Allah bapasan ke api ke. Apasan Allah? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, jadi engkau penyelamat Ibrahim. Langsung dingin api kau pak. Jadi tolonglah apa-apa kau pak. Kalau dapat nak bawa baca kini kau,
ibu di rumah beko iduian kompor gas, cubuan doa kok kalau sampai tidak mampan rumah sakit kalau ibu bukanya pak. Berarti bukan doa yang tidak barakai kesipu lu dapet. Dari Ibrahim langsung turun sampai ke sulbi Ismail, tajali di Ismail ku nur Allah, nur Muhammad, sifatullah, sifat Muhammad. Sehari semalam waktu wukuf di padang Arafah, Ibrahim ma'asah pisau, dibawa Ismail ke Mina, diletakkan pisau ke leher Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dabia Ismail pak cie lubang puri-puri ndak putih, ko kaji dipahek mato babel yang digandam ndak basah, dipanggang ndak angwe, tahan basi namanya pak, tolong pakai Muhammad. Ko Ismail memacing walum pandai mencubuan takah tule buya ai kojo apa dulu pak, wajah tu wajahia mandi di lubuak taro kane batu nabaa kane ladiang tak talok ai kojo dulu. Oh tatu dia suasu kan yona ala maningke beko mangko takah iko. Dari Ismail turun jauh ke bawah sampai akhirnya ke sulbi Abdullah ayah Nabi. Nur yang bernama Muhammad sampai ke sulbi Abdullah. Abdullah waktu itu terkenal pemuda yang tertampan di Jazirah Arabia. Lai bernama orang perempuan semuanya kanai ati kadake Abdullah. Lata caliak kan yang nyopa lupo na lain. Untuanglah meninggal Abdullah tu pak. Ko iduitnya kini bamailui nyoh kamari. Mati pajak awak dibuat enyo, untuangnya lah mati. Baamang ko gagah karena di sulbinyo ada nur yang bernama Muhammad, tapanca di wajah Abdullah. Azan dulu mangko kamat takabir dulu mangko sumbayang, bacayo nur Muhammad kalangi tabayang-bayang. Akhirnya Abdullah menikah dengan Siti Aminah, dipindahkan ke rahim Aminah. Aminah lah memanusiakan Nabi Muhammad sampai lahir ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Aminah sedang hamil, indah adoh berbentuk sebagai perempuan lain, indah adoh raso gelisah, indah adoh raso hamil. Kalau kita bukan banyak macamnya. Adona maludah bagai karajo kan, siang maludah, malam maludah, taludah bagai talingo suaminya sadang lalo. Baamangku maludahan awak tadi KKWC rencananya jo maludah, tapi baamangku talingo awak maludahan, waca lihat talingo ajo tu sarupo lojo WC tu nampak dia awak. Aberang awak sakete beko pak nyo pacik parui nyo. Akasudane patah jo siku kami laki-laki kok. Kalau parui Aminah mangetek saja celia di dalam kitab Sarafal Anam. Kok pai orang Sungai Garinggiang ke Kampuang maului ke Batang Cipodangan. Hamalahu ummuhu falam tajid li amlihi alaman wala thiqala wakatu Aminah hamil
ndak panah maraso bari, ndak panah maraso sakit. Bare nado taraso sakit pun indah, berarti parwinyo sampai amil 9 bulan ketek saja. Baaman ko ibu-ibu membesar parwinyo karena pengandungan orang kebanyakan dengan Siti Aminah berbeda. Ibu-ibu itu yang dikandungnya limbago Adam. Semakin gadang limbago, semakin gadang parwiko tadi. Kalau Aminah yang dikandungnya Nur yang menompang di limbago Adam. Sedangkan Nur itu tidak memperbesar tempat, kecil muat, besar pun muat. Contoh, kita ambil karung duo, cie karung diisi jo rumpui. Semakin banyak rumpui diisi, nang karung ko semakin membesar. Kemudian ambil karung satu lagi, cibo kita senter dengan cahaya senter. Nan karuang kondak kaba tambah gadang do Pak. Ambil senternya yang lebih besar, karung juga tetap mengecil. Ambil lampu sorot ke karuang, nang karuang kondak kaba tambah gadang do. Berapa besar cahaya tidak akan membesarkan tempat. Inilah hadis Badaliyah kata Bamisa antara pengandungan orang kebanyakan dengan Siti Aminah. Kemudian ba'a buktinya Nabi itu tubuhnya dari nur. Lihat di dalam kitab. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qadana asad wa la yurazilluhu bisamsi zufatani. Hatinya tidak pernah tidur, hanya matanya yang terpejam. Tak pernah dilihat bayang-bayangnya di tengah terik matahari. Jadi nabiku di tengah paneh Pak Bu tidak ada pakai bayang-bayang. Tidak ada pakai bayang-bayang. Kenapa? Karena tubuhnya nur. Kemudian hari malam lampu mati, kita senter tubuh Nabi yang cahaya senter tetap sampai ke dinding. Tidak ada teralang. Kemudian dalam kitab Itmamul Wafa diterangkan, Nabi itu setiap berjalan selalu diapi di awan. Kenapa seperti itu? Supaya jangan sering bertemu nur wajah Nabi dengan cahaya matahari. Kalau sering bertemu, bagaimana? Dikhawatirkan membalik cahaya matahari kopa, malatuih matahari sabantatu kiamat dunia. Coba bayangkan. Ini diterangkan dalam kitab Itmamul Wafa. Kemudian bukti tubuhnya nur. Lihat. Katbahu qada allata qauman iza jalasu indal wiladati sif ya zabi muhtatani. Dua bidang bahunya selalu tinggi apabila dia duduk dengan sesama, dan dia sudah berkhitan semenjak dari dilahirkan. Kalau dipandang dari jauh Pak Bu, Nabi itu kurang 2 meter. Kiranya ada orang yang tinggi 3 meter, tapi kalau duduk bersama Nabi, yang bidang bahu Nabi di atas orang 3 meter itu. Kiranya ada nampak raksasa, tingginya 6 meter, tapi kalau duduk di majelis Nabi, yang bidang bahu Nabi di atas bahu raksasa itu pula Pak. Itu tandanya tubuhnya nur, bisa panjang, bisa pendek. Itu Nabi. Jadi oleh sebab itu ibu bapak teman saudara, dikandung oleh Siti Aminah mulai dari pengandungan sampai melahirkan, tunda adoh membebani. Tapi sayang Pak Bu, masih dalam kandungan 2 bulan datang kabar pahit dari kota Madinah oleh Siti Aminah, suami tercinta telah meninggal dunia.
Jadi Nabi belum bernyawa sudah yatim. Lihat dalam kitab Barzanji, walamma tamma min amlihi syahrani ala mas'uril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyyin min ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim saran saqiman yu'anuna suqmahu wa saqawam walamma tamma min amri syahran, takana sempurna Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, diwafatkan di Madinah al Munawwarah akan ayahnya Abdullah. 2 bulan dalam kandungan telah yatim. Lahir ke dunia berumur 6 tahun, ibu sudah meninggal dunia. Dikasuh oleh paman kakek Abdul Muttalib berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Akhirnya dikasuh oleh pamannya Abu Talib, anak banyak awak bansai lah 10 Nabi kita seorang lain. Abu Talib lah membesarkan sampai dia menikah dengan Siti Khadijah. Itu proses. Sehingga Nabi digelar dengan Al-Amin, memang dia orang yang diamanahi. Sampai-sampai Pak Bu Abu Jahal mengecek. Abu Jahal, Abu Lahab, musuh Nabi yang nomor 1, ditanya oleh para temannya, Bapak, iyo, di Makkah kau siapa paling amanah? Ditabui de Abu Lahab, yang paling amanah adalah Muhammad. Jadi kalau Muhammad yang paling amanah, mai kui jolawak ka Muhammad tu lepak. Kalau lah dikui Muhammad nanambo di malah ta'ala ije. Jadi kirwe kalau ego ko dipanaya, rela memakai kebatilan supaya awak jangan di bawah. Aku yang paling bahaya. Tu yang paling bahaya. Jadi Nabi Kopak mengakui beliau bukan temannya, musuhnya na mengakui. Cibo bayangan. Iku kadang-kadang awak pak ugang rumah aja, tidak percaya kawak ada. Cibo bayangan. Juawak tiduanya, anak percaya jawab lah. Iku Nabi, musuhnya sendiri mengakui. Itu yang beliau. Tapi karena Abu Lahab tidak dapat hidayah, beliau kekal di dalam neraka. Tapi aduh masuk ringannya Pak, bila setiap hari Senin. Kenapa beliau diringankan? Karena sewaktu Nabi Muhammad lahir, beliau merdekakan budaknya Tul Aslamiyah. Ya Suwaibah, anti hurun kamu merdeka, tolong susukan anakku baru lahir. Dek karena itulah setiap hari Senin diringankan azab Abu Lahab. Sebagaimana Al-Hafiz Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau pernah berkata, iza kana aza kafiran ja'a zammuhu bitabat yada'u fil ja'imi mukhallada utiya anau fi yaumil isnaini da'ima yukhafu an'u lisururi bi ahmada. Jelas-jelas orang kafir itu dicaci maki oleh Allah dengan firman-Nya bitabat yada'u fil ja'imi mukhallada. Celaka 2 tangan Abu Lahab, dia kekal di dalam neraka jahim.
utia anu fi yaumil isnaini daima, khusus hari Senin selama-lamanya, yukhafafu anhu lisururi bi ahmada, diringankan azabnya karena dia gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baaringan azabnya Pak, satyo tibo hari Senin keluar air di celah-celah jari Abu Lahab. Nyo minum air ko tadi hilang ange narako. Sampai hari Selasa karyang air kap. Lah karyang air jo tulang-tulangnya anguih dimakan api neraka. Setelah angus dibikin tubuh yang baru lagi, dimakan puluh di neraka balik. Masuk hari Senin keluar air di celah jari, nyo minum air ko tadi indak marasuh kalai ange neraka. Kenapa hari Senin? Karena Nabi Muhammad lahirnya patang Ahad malam Isnain. Itu kelebihan beliau Nabi. Orang kafir memperingati hari lahir Nabi, layadoh juo diberi keringanan hukum, apalagi kita ini orang Islam. Bapak Bu, lah mangan tua, lah jam barari, lah jam sanga sabaleh, liam muah jo mana ngalai. Nanti nama kuat tu lah mangan tua. Kalau disiko nama kuat lu mangan tua lah. Kalau disiko nama kuat lah. Ko ado nama mangan tua lalu je lah. Ndak jadi masalah ku nak takui jatuh sadang dua. Pimano nanya lang kita kan sekali-kali basuonyo Pak. Iyo tau. Jadi kita mengaji tadi tu kelebihan Muhammad. Nan kita harapkan apa? Ado cie. Man azama maulidi wajabalau syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan hari lahirku, kata Nabi, wajib aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Sentiang kamambilai kurang nakamanukua ku Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Kita sadar ibu bapa amalan kita sakete. Kita menyadari bahwa kita masih cinta kepada dunia. Kita menyadari kita ini orang berdosa. Tapi untung Pak Bu disangkuikan diri kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi. Kecintaan itulah nama membuat kita mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang kita harapkan. Sebab Nabi itu sangat cinta kepada kita. Pernah suatu kali Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Nabi ingat kita Pak. Nabi langsung menangis. Di dalam tangisnya Nabi berteriak, ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Dek Nabi menangis, air matanya tidak terbendungi, wajahnya sudah berlumuran air mata, mendekat seluruh sahabat mendaki ke Nabi. Sahabat semakin mendekat, Nabi semakin menangis. Ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku. Akhirnya sahabat itu berbicara, ya Rasulullah, mukoma kamilah di mukuang kau ya Rasulullah. Kamilah mendaki juang kau, ba'a mako menangis juang kau ya Rasul. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, yang aku rindukan sekarang ini adalah saudaraku, yang tidak terbendungi air mataku karena rindu kepada saudaraku. Jadi kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Jadi saudaramu yang kamu rindukan itu siapa ya Rasulullah? Yang aku rindukan adalah, kata Rasulullah, malam yarani wa aminami, orang yang tidak pernah melihat wajahku
tapi dia beriman kepadaku. Merekalah saudara. Pernah nak kita melihat wajah Nabi? Pernah kita mengundang Nabi ceramah kamari? Ceramah Isra Mi'raj bagai? Ndak doh Nabi mengundang kamari? Beriman tak kita ke Nabi? Berarti kita inilah orang yang dirindukan oleh Nabi. Malahan dalam hadis Nabi mengatakan, tuba liman yarani wa amin Nabi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amin Nabi. Beruntunglah orang yang melihat wajahku kemudian dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepada aku. Sahabat Nabi sekali Nabi sabui beruntungnya Pak. Sedangkan kita orang yang sudah jauh dari Nabi 3 kali disabui dek Nabi baru tuang. Wa tuba liman lam yarani wa aminan. Di dalam riwayat lain sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, saudaramu itu tempatnya di mana ya Rasul? Saudaraku itu tempatnya di dalam surga. Manakah yang duluan kami masuk surga ketimbang dari mereka? Lebih duluan mereka wahai sahabatku. Kok lebih duluan? Kami ini langsung bertemu denganmu ya Rasulullah. Kami ini langsung melihat wajahmu ya Rasul. Kami ini berjamaah denganmu ya Rasul. Kami ini berjuang denganmu ya Rasul. Sedangkan mereka itu orang yang jauh darimu. Kok duluan mereka masuk surga? Justru karena itulah kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalian wajar beriman kepada aku karena kalian langsung bertemu denganku, mendengar suaraku, melihat mukjizat Allah yang diberikan kepada aku, berjuang denganku, wajar kalian beriman kepada aku. Sedangkan mereka sudah jauh jaraknya dariku, sudah banyak tipu daya dunia, sudah banyak gangguan, namun mereka tetap beriman kepada aku. Justru karena itulah lebih duluan mereka masuk surga ketimbang daripada kalian. Jadi memang mulia kita Pak menjadi umat Nabi kok. Sampai-sampai Nabi pulang Mi'raj Pak, tiba di langit nang keenam bertemu jo Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi awak? Ya Muhammad, andaikan Allah mengizinkan aku menjadi umatmu, biarkan aku dipecat menjadi Nabi. Tidak usah juga mau menjadi Nabi ya Muhammad, asalkan bisa menjadi umatmu. Coba bayangkan Pak, iku dulu kadang-kadang di kampung orang di kampung orang kau nyoba insya Allah risiko sama aja nya. Lah menjadi umat Nabi, anda nak keluar juga lagi. Aku nampak yang berbahaya. Aku lagi di dunia kini. Aku dulu mengaku menjadi Nabi baru Pak. Ahmad Musaddiq mengaku menjadi Nabi dapat wahyu di Bogor. Lolo agama baru kini Jasun Jawa Sunda diangkat menjadi Nabi Tugimin. Tugimin Nabi ba'alolah budi bahasa lawak ke Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Pontongnya bunyi Pak. Lagi di kampung Sumayang Tarawih Tugimin Nabi bagati. Allahumma shalli ala Sayyidina Tugimin. Ndak ada menarik je dah. Manga menjadi Nabi membuat nama anaknya itu maleha Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi berpegang teguh kita dalam sunnah Nabi karena dunia kolah tua. Kita lah tiba di penghujungan. Apalagi masyarakat yang di perantauan seperti ini. Berbagai macam nambah sobok di awak, tapi tolong diyakini. Berguru silakan, tapi tibolai amalan syariatnya. Betul tak syariatnya? Betul tak tarikatnya? Betul tak hakikatnya? Tolong kita cari ibu bapa teman saudara. Sabok jangan sampai cupak dia lihat orang pangalih, jalan dia lihat ulang paladang.
Boleh awak tagak bapaliang tapi di tanah nan sabingkah. Boleh duduk bakisa tapi di lapiak nan sahalai. Bakisa lah tampek duduk tapi lapiak itu jua. Bapaliang lah tampek tagak tapi nabikah tanah itu jua. Jangan sampai bak kecek orang boleh badan yang buah nipah boleh nak indak bapas lagi dicalek lipik indak berubah kok di kambang lah buat tiuk lagi nak lipik kain lai rancak juo tapi na baju tak bisa dipakai leh tasabut disiko Minang kabau jangan sampai dia bihan Minang pak kok lah habis Minang jangan sampai dia habian di balian pun indak juan cak nampak kok Minang kabau tetap menang. Bagaimana kau tetap menang di dalam takuang nandak di luar taipi nandak di atas bahkan nak ke mana kau kadigantuang jadi tapi di palak tabu setinggi tagak digado jadi dua tapi jo pisang masak hadirin wal hadirat rahimakumullah itu jadi ciri khas kita tanamkan di dalam batin kita kau lagi dunia kini kau Allah tua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita mati. Setelah tua mati. Kadang-kadang kalau sampai tua lain aduh juga dah mati. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Kau sampai kita lah mati, aratonam banyak kadi bagi orang. Iya tak? Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Kau sampai ibu-ibu dahulu mati, apa-apa diambilnya de orang. Iya tak? Betul tersasak nak apa-apa mayuan? Nah lain-lain enggak sangeneknya mayuannya, atibo nama ganti kok. Agak badangu, dagah kata Tuhan. Memang begitu juga sebaliknya. Sebaliknya juga begitu. Tapi yang jaleh di awak, kalau lain kita beramal insya Allah. Amal ibadah itulah. Sebab sebelum kita mati, kubur ko panah mengecek jo kita. Anang kecek kubur. Saya ini adalah tempat yang sepi. Ramaikanlah aku dengan solat tahajud. Aku ini tempat yang sempit. Ramaikanlah aku dengan menjalin hubungan silaturahmi. Aku ini tempat yang gelap. Terangilah aku dengan membaca Al-Quran. Aku ini tempat binatang-binatang yang menjijikkan. Maka racunilah binatang itu dengan banyak bersedekah. Aku ini menyempitkanmu hingga hancur lebur. Lapangkanlah kesempitan itu dengan solat. Aku ini tempat cairan yang menyakitkan. Maka merdekakan cairan itu dengan berpuasa. Aku ini tempat mungkar nangkir akan bertanya. Maka jawabkanlah, persiapkanlah jawabannya dengan memperbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimah. Tapi la ilaha illallah tu pak bu yo kita kaji. Ampe kalimahnya la ilaha illa dengan Allah dibagi dua. Apa baginya? Nabi cie isbat cie. Nabi nang kadi indaan, isbat nang kadi iwan. Manan indah, manan iyo. La dengan ilaha, tu nang kadi indaan. Tubuh nang kasajo sumangai yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ku nang kadi geliangan. Manang kadi angguan, ilah dengan Allahu banamu isbat, ku nang kadi pakai. Illa tubuhana alui, Allah sifat Tuhan, sifat badini dia tezat, ku nang kadi angguan. Kalau nak jalih dia wa ibu bapa, nak obahnya kita tangkah seorang ustad mempunyai seekor burung beo.
buruang beyo ko diajar di ustad membaca la ilaha illallah. Sainggo beyo ko la santiang lo membaca la ilaha illallah. Lebih acok lo daripada ustad nyo membaca lain. Sebab nandape dek beyo ko itu nyo pak. Assalamualaikum beyo, la ilaha illallah. Di mana ustad kini la ilaha illallah. Lah makan beyo, la ilaha illallah. Lah makan minum, la ilaha illallah. Pokoknya sabadata beyo tetap membaca la ilaha illallah. Suatu kali peristiwa, sang ustaz akan mengagiah makan beyo. Setelah dibuka pintu kandang beyo, ustaz mengambil makanan ke dapur. Paningga ustaz pai kironyo dulu kuciang memakan beyo. Tibu mulut kuciang dilihat beyo, kuciang malarian beyo, ustaz mengajar tak keok beyo ko tadi. Keok, 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 langsung mati. Langsung mati. Beyo mati, ustaz menangis 2 hari 2 malam. Indah amuah dianto-antoan. Akhirnya tiba kawan ustaz. Manga ustaz menangis bana. Mati 2 saikuo beyo, 200 beyo mak ustaz gantinya. Manga ustaz menangis bana. Kece ustaz nanambo tangihan kawan dak kematian beyo. Jadi ada ustaz tangihannya. Nanambo tangihan saban hari saban malam ambo didik beyoko membaca kalimah la ilaha illallah. Sainggo beyoko lasan tiang lu membaca la ilaha illallah setiap hari setiap malam. Nan ambo tangihan ba amangko kamati keyo na dibaca. Indak la ilaha illallah na nyo baca do keyo na nyo baca. Ko nan ambo tangihan. Jadi nan beyoko pandai membaca nyo pak. Di madu 2 kalimah ndak jaleh dek beyoko di dalam diri dah. Jadi kok membaca jona kadi panggaan indak dirangkuh ka diri dah. Aka sudah nek keyo yo wis yo pak. Ampi sayolah. Jadi supaya jan mangeyo awak tolong duduk awak. Duduk aku dengan uji Allah, bagara aku dengan gara Allah. Aku dalam kalimah la ilaha illallah. Bacaji Allah dalam kitab Mufji'ul Khalaiq. Janji Allah la ilaha illallah usni wa man dakhalau aminu min azabi. La ilaha illallah benteng aku, siapa nak masuk ke dalam benteng aku maka aman daripada azab aku. Supaya aman daripada azab Allah, masuk dalam benteng kalimah la ilaha illallah. Kalimah nan tidak siria bagaikan pandan jolapia. Insya Allah orang nama baca kalimah dengan kulimah. Tujuan kulimah itu adalah cie. Karena sifat Allah nan tajali di diri awak, bukan awak mempunyai sifat, tapi Allah mempunyai sifat. Kama diadukkan kepada Allah zat wajibatil wujud, wujud muat zat Allah sabato-bato. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di awak meneladani Rasulullah itu adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang sangat terpuji. Nabi Muhammad itu beramal ikhlas. Awak datang ikhlas. Ibu bapak kuadoh dimakan di muko silakan cicipi. Tadanga de ambo tadi bundokan doang lah banyak nainyo buwe. Lai ikhlas ibu-ibu membuwe. Lai ikhlas membawa. Sabok kece Nabi al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu nyawa ibadah. Kalau ndak ikhlas kita doh, berarti nyawa banani ndak ada. Kalau ndak ada nyawa, berarti lah mati. Di dalam kitab Al-Hikam, Sarah Mutu Manikal Al-Hikam, Syekh Abil Fadal Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah Hasan Kandari, beliau pernah berkata, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu sebuah boneka yang berdiri
yang menjadi roh boneka itu keberadaan rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Jadi kalau tidak ikhlas doh, berarti samojo boneka, tidak ada getaran, tidak ada kehidupan. Jadi ikhlas. Dan samolo ibu bapak, ada seorang buya bamuri baduo, seorang bernama Ali, seorang bernama Hasan. Murid na baduo ko bu pak, la tamai mengaji, la pulang kampuang, kiranya habis bulan berganti tahun, Ali rindu ingin bertemu dengan buya, tapi lillahi ta'ala, tapi kia de Ali apalah nang kadibau untuk buya. Takana de Ali ubi paranci, dicabui kiranya ubi kolah gadang-gadang, dipontong-pontong, dicuci, masukkan ke kantong, pai ke dake buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siatu ambo buya Ali. Oh Ali, ke rumahlah. Yuk buya. Ko buya ubi yang ada di ambonya buya. Alhamdulillah diterima de buya ubi. Lah mengaji buya dengan Ali. Ujung pengajian Ali minta permisi, buya ambo permisi dulu buya, ambo pulang dulu, tunggu sebentar dulu nak kecek buya. Buya tagak langsung ke belakang. Pas datang diambil dek buya kambing betina. Ali, kau nak kambing batino, bawalah pulang. Andaikan beranak pinak, ini rezekimu nak, ambillah. La mairi kambing Ali pulang. Kironyo tiba di tengah jalan, Baswo dengan murid buya seorang lain. Siapa namanya bu? Siapa? Hasan. Baswo juga Hasan. Ali, yo, dari di mana Ali kau mairi iri kambing? Akan itulah de asana. Awak rindu kabuya, lalamu ndak basobok. Lillahi ta'ala, awak pai mencaliak buya, awak bau ubi paranci, kironyo kapulang awak dia giahnya kambing. Kambing kecil asal, ubi dibawa de Ali, kambing dia giah de buya. Kok lama dibawa dari ko, tentu namuah kabau dia giah de buya. Apailah pulang Ali, ambo beko kabuya pula. Ali pai pulang, Hasan pai ke pasar. Bali si mangko 2 buah, salak pondoh 2 kilo, buah naga 2 kilo, anggur 2 kilo, apel 2 kilo, manggih 2 kilo, jeruk manih 2 kilo, lansik Palembang 2 kilo, pisang 2 sikit, markisah 2 kilo, rambutan 2 kilo, durian 2 buah, panuah garobak cie, babaliang garobak baru di pasar tu. Batulak ke tempat buya. Tiba tempat buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siatu ambo Hasan buya. Oh Hasan, iku nambah bau ku betul banyak nak kok. Ko nanambo bau ko jo garobak nyobagai untuk buya kau. Ambillah buya. Alhamdulillah. Eko sabun dan api kedua Hasan. Ayo buya untuk buya. Jadi tolong buya meletakkan ke belakang. Jadi lah meletakkan ke belakang. Setelah itu Hasan duduk mengaji jo buya. Lah sudah mengaji, kecik Hasan buya. Hasan permisi pulang dahulu. Tunggu sebentar dulu nak. Tunggu sebentar dulu. Apa ibu ya ko tagak ke belakang. Paningga buya ko pai mengecek-ngecek seorang Hasan ko pak. Jawi ko kabau. Kabau atau jawi? Jawi atau kabau? Adi bacua kabau jawi kabau. Sedang menyebut kabau jawi kabau. Atibo buya ko sana. Bawalah ubi ko separuh pulang ubi ko banyak tadi bawa de Ali tadi, kini kita bagi 2 je. Patah jo hati Hasan menerima ubi ko pak.
tapi dek guru nama gia tentu terima aja nya. Tiba di tengah jalan nyo campaan ubi ko pak. Karena pending nyo jauh mana. Kabau nak ditembak, ubi tabau pulang karena indah ikhlas. Walaupun ubi dibawa oleh Ali tapi ikhlas. Jadi rancak awak berimpak 500.000 ikhlas daripada 100.000 ikhlas. Kayo nah. Cak namanya tapi ikhlas. Jadi mudah-mudahlah ibu bapak di dalam pengajian kita kini masak satangkai tolong tuai, masak sarampit sarumpun makan sabi, boneh nayakan karangkiang ampo tinggalkan di balerong, salah de ambo dan batanam nan elok bola pulang namburuak tolong dicampaan. Iya tak koda amuat tak campak namburuak kalian lubang tun masukan ke dalam lubang bagai onda jua mau hilang do buya pagadang lubang ibu jua awak ke masukan ke dalam lubang tun insya Allah tu hilang jusa dua dia tu. Iya tu. Jadi di ambo ingin mengaji panjang tapi harilah jam sabale lewat mungkin acara aduh juo sudah iko lah agak ane dulu ambo kaji nan paranu de awak ibu bapak sekalian tanamkan ke dalam diri kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar ada pada diri kamu di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kamu. Jadi kita ambil piil korenah Nabi tolong pakaian di dalam hidup dan kehidupan kita.